Matang Bu makan. Durung Pak, sik Pak. Terima kasih saiki Pak. Sawah. Bapak tak makan yang sawah sih. Terus sarapannya pakai. Ya Pak. Hati-hati ya Pak ya. Sarapan tak pakai Pak. Ya. Pak, Bu, aku tak udah sebelah ini nggih. Jadi sange ya. Iya, Le, pinter ya, Le. Hati-hati Le. Ya. Di sudut tenang Pulau Jawa, seorang pria memulai hari seperti biasa. Bukan sekedar bertani, Pak Slamet menanam harapan untuk keluarga, untuk negeri. Pak Slamet lahir dari seorang petani. Bisa dibilang, ia adalah seorang petani sejak kecil. Puluhan tahun sudah Pak Slamet berinteraksi dengan tanaman padi, ketan, dan tanaman lainnya yang ada di sawah. Dan kini, ia menjadi salah satu dari ratusan, bahkan jutaan pahlawan pangan lainnya. Pak Slamet mengayuh sepedanya di bawah langit cerah dengan melawan panas dan lelah. Ia menuju ladang tempat harapan tumbuh bersama tanaman yang ia rawat. Hanya untuk satu hal, kehidupan. Bukan hanya kehidupan keluarganya, tetapi juga kehidupan ratusan juta penduduk negeri. Karena apa yang ia hasilkan adalah makanan pokok sumber tenaga utama masyarakat negeri ini. Petani memang sering sendiri di sawah yang luas. Namun, ia tidak pernah benar-benar sendiri. Ada harapan yang selalu menemani, sekecil apapun. Karena di balik lelah dan sedih itu, petani percaya, kerja keras tak akan pernah sia-sia. Kita ingin Indonesia swasembada pangan. Artinya setiap provinsi harus swasembada. Setiap provinsi swasembada artinya setiap kabupaten harus swasembada. Setiap kabupaten swasembada artinya setiap kecamatan harus swasembada. Kalau kecamatan swasembada artinya setiap desa harus swasembada. Ya sarapan sik Pak. Iya, iya Bu. Ya. Matur nuwun karo pemerintah saiki ya Pak ya. Iya. Digatekno petani kabeh do digatekno karo pemerintah dengan program swasembada pangan oleh Presiden Prabowo ya Pak ya. Iya. Bawake ke depane mengko anak-anak besok mengko iso makmur iso bisa swasembada pangan selanjutnya ya Pak ya. Awake dhewe iso makmur kabeh nanti ke depannya ya Pak ya. Iya Bu. Ya. Muga-muga engko
iki dina petani wis diperhatikan pemerintah, khususipun Pak Prabowo, Presiden Indonesia. Muga-muga semua kabeh petani Indonesia ndadekno ayem tentrem, barokah. Wis sarapan sik Iya, Pak, iya, iya Bu ya. Sawan Pak. Ya. Pak, sarapan Ya, sik ya, Pak. ya Bu Terus ya. aku tak matur mulai nuwun. sik ya, Pak. Ya, Ono Bu. gawean Ya, ngono, ya. Namun, kenyataannya tak selamanya langit cerah. Ada juga masa ketika panen tak sebanding dengan biaya tanam, biaya pupuk, benih, dan harga jual yang terlalu rendah. Membuat Pak Slamet berpikir lebih keras dan menanam sabar yang lebih dalam. Ia terpaksa harus memilih antara pupuk atau kebutuhan lainnya. Pernah sebelum Pak Prabowo itu panen melimpah, harga gabah rendah. Kehidupan ya agak kurang karena harga pupuk dan harga insek itu naik, sedangkan harga panen petani khususnya gabah menurun. Ya petani tidak bisa berbuat banyak, ya paling hanya merenung kapan petani bisa sejahtera gitu. Sudah lama ia menaruh asa pada pemimpin tertinggi untuk lebih memperhatikan para petani. Awalnya, ia juga bertanya, apakah mungkin saat ini adalah waktunya petani benar-benar merasakan sejahtera? Saat ini dipimpin oleh Pak Prabowo selaku Presiden Indonesia, petani sudah merasakan tentang kenaikan harga gabah panen, dan sekarang bahkan harga gabah GKP atau kering panen itu sudah mulai 7.000 sampai 7.600. Ya, sementara harga tertinggi memang Pak, ini petani sangat merasa berterima kasih kepada Pak Prabowo. Ya pulang mulai ki bapak tandurane lagi rapati metu, lagi elek regane uga anjlok rego gabahe, muga-muga engko panen sing arep teko regane apik. Ngono ya Le ya. Ya. Bang dalu kok cetong Jawi to, Pak? Iya Le, usahane awake dhewe dadi wong tani iki kok ketoke wis dipikirke karo Pak Presiden Prabowo swasembada pangan. Ya muga-muga usahane ning bidang pertanian kuwi tetep lancar, maju, gandeng sok awakmu nek wis dewasa. Ya nek usaha kuwi tetep ana resikone, tetep tapi ya sing semangat. Jadi sing penting usaha kuwi selama semangat ya muga-muga tak dongakno sukses. Apa meneh iki dina petani lagi diperhatekno oleh Pak Prabowo yaiku Pak Presiden Indonesia, swasembada pangan. Muga-muga petani wis muga-muga tetep lancar sehingga sabeh usaha
gampang. Ngono ya. Enggak Pak, mlebet gedang sare. Oh iya. Pak Slamet tak pernah menyangka suara dari Jakarta bisa menggema sampai ke petak sawah kecilnya. Dulu, ia menanam dengan cemas. Kebijakan itu bukan hanya menyelamatkan sawah, tapi juga masa depan anak yang ia cintai. Pak Slamet menjadi salah satu dari banyaknya petani yang merasakan bagaimana kenaikan harga gawah kering pada puncak tertingginya. Pak Slamet tak hanya menanam padi, ia menanam harga diri, swasembada, dan masa depan negeri. Sebab ketahanan pangan tumbuh dari tangan-tangan petani seperti dirinya. Bukan hanya sekedar kebijakan, petani juga mendapatkan bantuan lain yang memudahkan pekerjaan. Tak perlu lagi mengumpulkan hasil panen dengan tangan dan tenaga manusia. Tak perlu lagi resah dengan harga pupuk dan benih. Kini, sang operator hanya perlu duduk dan mengendalikan alat beratnya. Sementara petani lain mengumpulkan hasilnya. Iya, matur nuwun Bu. Wis wanci sore. Alhamdulillah, dengan ketegasan kita, petani merasakan. Mereka mengatakan belum pernah menerima penghasilan setinggi ini musim panen yang kemarin. Jadi ini terus ya. Saya dapat laporan stok beras tadi sudah saya katakan tertinggi selama 57 tahun terakhir. Pak Presiden, Pak programnya Pak Prabowo. Awake dhewe ke depan kok panen kedua iso tambah makmur, iso tuku apa sing tak karepe iso tambah sapine ya Pak. Amin. Ternyata dengan adanya programnya Pak Prabowo swada pangan, iki petani jadi sejahtera. Semoga-moga ya Pak ya. Iya. Sejahtera terus ya Pak ya. Ya, amin. Pak Prabowo ya Pak. Amin, amin. Iya. Serapan pemerintah yaitu jumlah tonase beras yang sekarang berada di tangan pemerintah, saya dapat laporan adalah tertinggi sepanjang sejarah NKRI. Belum pernah kita pemerintah menguasai, memiliki jumlah tonase beras sebesar sekarang. Saudara-saudara, ini suatu prestasi.
Iya, terima kasih. Saya mewakili petani, khususnya petani gerobokan. Yang kita harapkan harga gabah juga relatif menyenangkan bagi petani dan harga pupuk terjangkau, dan sekaligus kalau bisa petani saat ini karena padi sudah swasembada pangan, dan untuk itu kalau bisa petani dibantu, khususnya kelompok-kelompok tani dibantu ternak, khususnya sapi, sehingga bisa pupuknya kembali ke sawah, dan atau mungkin bisa kambing atau ayam, sehingga satu paket jadi petani dan peternak. Saat ini petani khususnya ternak itu masih banyak membutuhkan, dan kalau bisa swasembada pangan ya swasembada daging. Mungkin itu, dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Prabowo atas partisipasinya, dan saat ini sudah swasembada pangan. Kini, harapan para petani tak lagi sekedar angan. Program swasembada pangan bukan lagi sekedar wacana. Para petani yang dulunya hanya bisa bertahan, kini bisa lebih sejahtera. Setiap tetes keringat mereka akhirnya terbayar dengan hasil yang layak. Suara petani yang dulu sunyi, kini didengar. Inilah kisah petani Indonesia. Dari lelah yang panjang, menuju harapan yang tumbuh. Dari sawah yang kembali hijau, kita belajar. Ketahanan pangan adalah kekuatan bersama. Dan bersama, kita bisa menjaga bumi, pangan, dan masa depan. Terima kasih Pak Presiden, petani makmur, Indonesia maju.